Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bey, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 Matkul Etika Profesi Hukum ingin menyampaikan dan menjelaskan materi tentang etika profesi notaris dan kode etik profesi notaris. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raihan Nindya Saputra dengan NIM 2508010147. Saya Nabila Putri Aidiawati dengan NIM 25080010542. Saya Bening Intan Arya dengan NIM 2508010151. Saya Purbowisesa Saiman Takasinaga dengan nomor NIM 2580101841. Perkenalkan, nama saya Nihal Ali Salsabila, biasa dipanggil Alia dengan NIM 2508010145. Pengertian notaris disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Pasal 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk menjadi seorang notaris, sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, kita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu warga negara Indonesia, yang kedua berusia minimal 27 tahun, yang ketiga lulus sarjana hukum dan magister kenotariatan, yang keempat magang selama 2 tahun di kantor notaris, yang kelima tidak menjabat sebagai pegawai negeri, penjabat negara, advokat, dan pekerjaan lain yang dilarang oleh undang-undang. Lalu yang keenam yaitu tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Jadi itu syarat-syarat menjadi seorang. Lalu di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas notaris yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang pertama ada membuat akta autentik, yang dimana ini bersumber dari pasal 15 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2014. Jadi notaris bertugas membuat dokumen hukum resmi yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Contohnya akte pendirian PT, CV, yayasan, koperasi, lalu ada akte perjanjian jual beli tanah, hibah, sewa, dan pinjam meminjam. Lalu yang kedua ada menjamin kepastian tanggal dan kebenaran formal dokumen. Ini disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 15 ayat 2 huruf A UU JN, yang dimana notaris bisa mengesahkan atau legalisasi dokumen yang dibuat oleh para pihak, bukan akte notaris, agar dokumen itu punya kekuatan hukum yang lebih kuat dalam hal tanggal dan tanda tangan. Lalu yang ketiga ada mengesahkan tanda tangan atau legalisasi yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf B UU JN, yang dimana notaris memastikan bahwa tanda tangan benar dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, bukan palsu atau dilakukan tanpa kesadaran hukum. Lalu yang keempat ada membukukan surat di bawah tangan. Ini disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf C UU JN, yang dimana notaris mencatat dokumen di bawah tangan agar keberadaan terdokumentasi secara resmi. Lalu yang kelima ada membuat salinan dan kutipan akta. Ini disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf D UU JN. Notaris menjamin salinan dokumen sesuai dengan aslinya, sehingga salinan bisa digunakan untuk kepentingan hukum tanpa harus membawa yang asli. Lalu ada memberikan penyuluhan hukum. Dalam pasal 15 ayat 2 huruf E UU JN, notaris juga bertugas menjelaskan akibat hukum dari akta yang dibuat, agar para pihak memahami hak dan kewajibannya. Lalu yang ketujuh ada menjaga kerahasiaan data dan data klien. Dalam pasal 16 ayat 1 huruf F UU JN. Jadi kerahasiaan ini bagian dari kode etik profesional dan merupakan dasar kepercayaan publik terhadap notaris. Lalu yang kedelapan ada melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak. Ini disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf M sampai P UU JN. Tugas ini menjamin tidak ada pihak yang tertipu atau tidak memahami isi akta sebelum menandatanganinya. Salah satu pembahasan yang kami tulis dalam artikel tersebut adalah bahwa seorang notaris harus memiliki dan menguasai etika profesi dan juga memahami kode etik profesi notaris. Etika profesi merupakan suatu hal yang penting bagi seorang pelaku profesi. Profesionalisme harus diimbangi dengan adanya etika profesi dan pemahaman akan kode etik. Tujuannya adalah supaya memastikan bahwa pelaksanaan suatu profesi itu berkualitas dan bertanggung jawab demi kebaikan bersama anggota profesi dan juga kebaikan anggota masyarakat. Etika profesi
melibatkan pengembangan kesadaran moral, sikap profesional, standar kualitas kerja yang tinggi, pelayanan jasa yang bermutu, dan kepatuhan pada aturan dan norma yang berlaku. Salah satu profesi yang tidak boleh lepas dari etika profesi adalah profesi hukum itu sendiri. Profesi hukum yang telah lama kita kenal harus benar-benar diperhatikan agar tidak keluar dari ranah etika profesi dan juga kode etik profesi. Sebagaimana profesi dalam bidang-bidang lain, profesi hukum memiliki keterkaitan dengan etika profesi. Etika profesi adalah ilmu yang mempelajari tentang hak dan kewajiban berdasarkan profesi. Etika profesi membahas mengenai segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pelaku profesi. Yang dengan hak dan kewajibannya itu, seorang pelaku atau pengemban profesi, termasuk notaris, harus menekankan pada nilai-nilai moral dan etika dalam melaksanakan profesinya tersebut. Nah, tujuan dari etika profesi dan juga kode etik profesi itu adalah supaya tidak terjadi penyimpangan yang berakibat buruk dan merugikan banyak orang. Kode etik profesi berfungsi untuk melindungi dan mengembangkan profesi seperti profesi notaris itu sendiri. Etika profesi menekankan pada aspek pengembangan daripada profesi supaya tidak melenceng dan keluar dari tugas dan juga fungsi yang ada melalui nilai-nilai moral. Namun, kita dapati bersama, kendati demikian, masih banyak memang pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi karena seorang pengemban profesi itu melanggar atau tidak melakukan kode etik profesi dan juga nilai-nilai etika dari profesi yang dijalankannya itu. Sebagai suatu konsep dan teori, etika memiliki fungsi utama yang berhubungan dengan perjalanan hidup dan proses tindakan seorang manusia itu sendiri. Etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam menjalankan seluruh tindakan, perilaku, dan juga perbuatannya itu agar sesuai dan tetap berada dalam ruang lingkup moral dan kebenaran. Etika merupakan hal yang penting bagi setiap orang, tak terkecuali bagi seorang notaris itu sendiri. Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan atau menjalankan suatu profesi, maka sudah jelas bahwa etika sangat menentukan keberhasilan dan kesuksesan dalam bekerja dan bertugas sesuai dengan profesionalisme yang dimilikinya. Etika bukan hanya konsep untuk menitik beratkan pada moral dan kebenaran yang dipahami secara teori atau konsep belaka. Lebih dari itu, etika adalah petunjuk atas pertanyaan yang selama ini kita buat atau kita tanyakan, bahwa manusia itu diatur dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapinya. Menurut Darji Dharmodi Harjo, etika memberi petunjuk untuk ketiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan. Yang pertama, apakah yang harus aku atau kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapinya? Yang kedua, bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita dengan orang lain? Yang ketiga, akan menjadi manusia macam apakah kita ini? Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam pengelolaan hidup ini tidak sampai bersifat tragis. Sebagaimana profesi hukum lainnya, salah satu profesi yang memerlukan pelaksanaan etika dan kode etik adalah profesi notaris. Menurut UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Profesi seorang notaris juga sering bersinggungan dengan mereka yang biasa bekerja pada bidang perbankan, bisnis ataupun profesi. Ketika terdapat urusan yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak agar memiliki legalitas dan bernilai hukum, maka harus menghadirkan notaris sebagai saksinya. Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan jasa penyelesaian berbagai persoalan dan permasalahan seseorang yang terkait dengan hukum. Sebagai profesi yang berhubungan dengan dunia hukum, seseorang notaris tentu harus mengerti dan memahami seluk-beluk ilmu hukum dan konsentrasi pada hukum perdata yang erat kaitannya dengan profesi tersebut. Banyak orang yang membutuhkan jasa notaris untuk membantunya menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaji dan penghasilan notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UUJN mengatur secara khusus mengenai jabatan, hak, kewajiban, dan aspek ekonomi notaris di Indonesia. Notaris bukan PNS, melainkan pejabat umum yang independen
sehingga gaji dalam arti upah tetap dari negara tidak berlaku. Sebaliknya, penghasilan notaris bersifat swasta dan berasal dari honorarium atas jasa yang diberikan. Kemudian yang pertama ada dasar hukum utama dengan pasal 16 ayat 1. Notaris berhak atas penghasilan yang layak dari jabatannya. Yang artinya pasal ini menjamin hak notaris untuk mendapatkan imbalan yang wajar dan proporsional atas pekerjaannya. Penghasilan ini bukan gaji bulanan tetap seperti PNS, melainkan honorarium yang dibebankan kepada klien atau pihak yang menggunakan jasa notaris. Tujuannya untuk memastikan notaris dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa tekanan ekonomi sehingga independensi dan integritas terjaga. Kemudian ada pasal 16 ayat 2 yang berbunyi penghasilan notaris terdiri atas honorarium yang diterima atas perbuatan notaris. Yang artinya sumber penghasilan notaris murni dari honorarium atas akta-akta notaris yang dibuat seperti akta jual beli tanah, pendirian perusahaan, perjanjian perkawinan, waris atau akta lainnya. Honorarium ini ditentukan oleh notaris sendiri berdasarkan kesepakatan dengan klien, tetapi harus transparan dan tidak boleh diskriminatif. Tidak ada tarif yang diatur oleh undang-undang melainkan pedoman umum agar tidak terlalu rendah agar notaris tidak dirugikan atau terlalu tinggi agar tidak membebani masyarakat. Dalam praktik, tarif ini sering mengikuti acuan dari Ikatan Notaris Indonesia atau Majelis Wali Notaris atau MWN, meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mewajibkannya. Kemudian ada pasal 16 ayat 3 yang berbunyi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh notaris dengan memperhatikan kesepakatan dengan para pihak, yang artinya notaris memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran honorarium asal berdasarkan negosiasi dengan klien. Ini mencerminkan sifat swasta dari profesi notaris. Namun, notaris dilarang memaksa atau memanipulasi kesepakatan karena hal ini melanggar etika profesi. Bisa kita lihat di pasal 17 tentang larangan notaris menyalahgunakan jabatan. Jika terjadi sengketa bisa diselesaikan melalui pengadilan atau pengawas notaris. Kemudian yang kedua ada aspek lain yang terkait penghasilan. Terdapat pada pasal 15 atau hak notaris yang berbunyi selain penghasilan, notaris berhak atas fasilitas seperti ruang kerja, alat tulis, dan perlindungan hukum. Ini mendukung kestabilan ekonomi notaris, yang artinya meskipun tidak langsung tentang gaji, pasal ini menekankan bahwa negara melalui pengawas seperti Menteri Hukum dan HAM harus memastikan notaris bisa bekerja dengan layak, termasuk akses ke fasilitas yang memperlancar penghasilan dan honorarium. Kemudian ada pasal 17 atau larangan. Notaris dilarang menerima imbalan di luar honorarium resmi atau terlibat dalam transaksi yang merugikan klien, yang artinya ini mencegah praktik ilegal seperti suap atau pemerasan yang bisa mengancam penghasilan sah notaris. Pelanggaran bisa mengakibatkan pencabutan izin praktik di pasal 18, sehingga memutus sumber penghasilan. Kemudian ada pasal 36-40 tentang pengawas dan sanksi, yang berbunyi Majelis Pengawas Notaris atau MPN dan Majelis Wali Notaris MWN mengawasi agar honorarium tetap adil, yang artinya pengawas ini bisa memberikan rekomendasi tarif standar untuk menghindari persaingan tidak sehat antar notaris, meskipun undang-undang mengikat secara hukum. Dalam praktik, ini membantu menjaga kestabilan penghasilan notaris di tingkat daerah. Kemudian ada penjelasan umum dan konteks sifat penghasilan notaris. Karena notaris adalah profesi bebas atau bukan PNS, penghasilan mereka fluktuatif tergantung volume pekerjaan. Di kota besar seperti Jakarta, notaris bisa memperoleh ratusan juta rupiah per tahun dari akta properti atau korporasi, sementara di daerah terpencil mungkin lebih rendah. UUJN bertujuan melindungi notaris dari kemiskinan dengan menjamin penghasilan layak, tapi tidak menetapkan angka minimum atau maksimum, itu diserahkan ke etika profesi dan pasar. Kemudian ada perbandingan dengan gaji PNS.
Berbeda dengan jabatan lain, notaris tidak digaji oleh APBN. Sebaliknya, mereka seperti pengacara atau akuntan publik. Bayaran dari klien. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UJN yang mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat akte autentik. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004. Perubahan tersebut memperkuat pengawasan honorarium, misalnya pasal 16 ayat 3 ditambahkan ketentuan transparansi, tapi ketentuan dasar tentang penghasilan tetap sama. Terima kasih.